Di sebuah restoran yang bertema alam. Aku kira kamu tidak akan datang, ucap Lukas melirik Airlangga. Aku bukan tipe orang yang suka ingkar janji. Kamu lebih tahu soal itu, balas Airlangga seraya menatap map yang ada di atas meja. Lukas dan Airlangga baru saja menyelesaikan pembahasan tentang rencana kerja sama mereka. Lukas berambisi mengembangkan usahanya di bidang industri, sementara Airlangga bersedia menjadi salah satu relasi yang mendistribusikan produk ke pasar luar negeri. Aroma rokok yang pekat bercampur tipis dengan bau wine tua yang dituangkan Lukas ke dalam gelas botol kecil di tangannya. Airlangga duduk menyilangkan kaki, jemarinya mencengkeram batang rokok sambil sesekali mengepulkan asap ke udara. Sorot matanya tajam, memperhatikan Lukas yang duduk di hadapannya. Lukas tampak sedikit gelisah. Tangannya menggoyangkan gelas wine, membuat cairan di dalamnya berputar perlahan. Tak jauh dari mereka, Stephen dan Bruno duduk di meja terpisah. Stephen, dengan ekspresi yang selalu sulit ditebak, hanya menatap lurus ke arah bosnya, Airlangga. Sementara Bruno melirik takut-takut ke arah Lukas dan Airlangga, menelan selaiva ketika menyadari kedua pria berpengaruh itu tampak begitu serius. Bruno membisik pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Serem banget ya. Lihat wajah Tuan Lukas sama Tuan Airlangga yang serius, bulu kuduk saya berdiri semua. Stephen hanya mengangkat alis, seolah tak terkejut. Namun bibirnya sedikit terangkat, menahan senyum sinis. Kamu belum lihat apa-apa. Kamu belum lihat Pak Airlangga melempar orang ke kolam piranha. Bruno memutar kepalanya dengan cepat, matanya membelalak. Apa? Itu beneran terjadi? Tuan Airlangga pernah melakukannya. Stephen menatap Bruno lama, matanya kosong namun tajam. Menurutmu? Bruno menelan ludah keras-keras. Suasana di antara mereka menjadi semakin berat. Beberapa detik kemudian, Airlangga mengepulkan asap rokok terakhirnya, memecah keheningan. Dia menengok ke arah Lukas yang masih menatap kosong ke depan, seolah sedang menimbang sesuatu. Bagaimana rasanya mempermalukan gadis yang kamu cintai di hadapan orang banyak? Lukas langsung memutar kepalanya, tatapannya berubah tajam. Kamu sedang mengejekku. Airlangga mengangkat kedua bahunya santai. Terserah kamu menganggapnya bagaimana. Lukas menghela napas panjang, meneguk habis minuman di tangannya. Dia menunduk sesaat, lalu mendongak lagi, menatap Airlangga penuh luka yang terselip amarah. Aku sudah memberinya pilihan. Tapi dia tetap pada pendiriannya memilih kamu, Tuan Airlangga. Levina benar-benar terobsesi sekali padamu. Mungkin dia pikir, hidup denganmu membuat hidupnya akan terjamin. Padahal aku juga mampu memberikan apa saja. Airlangga menyipitkan mata, senyumnya dingin dan tak berperasaan. Dan itu sungguh memuakkan. Sejak awal aku sama sekali tidak menyukai Levina, bahkan sudah jelas-jelas menolaknya. Tapi dia terus menempel padaku seperti lintah. Yang dia lihat padaku bukan cinta, tapi obsesi. Dia ingin memilikiku demi ambisinya, demi membuktikan dia tidak kalah dari siapapun. Semua tentang gengsi dan gaya hidup. Lukas meremas gelas wine di tangannya, jemarinya memutih. Namun ia tak membantah. Kamu benar. Tapi tetap saja, aku juga merasa bodoh karena masih mengharapkannya. Aku bahkan mau menerimanya apa adanya. Asal dia memilihku. Tapi dia menolak. Dia hanya menjadikanku batu cadangan sebagai lompatan kedua. Airlangga menatap Lukas lama, dalam diam ia seolah menilai luka di mata sahabatnya. Ambisi memang bisa membuat seseorang buta. Dari luar, kamu terlihat kasar, tapi sebenarnya kamu mencintai Levina dengan tulus. Sayangnya, dia justru tertutup oleh egonya sendiri.
Padahal jika dia memilihmu, aku jamin hidupnya tidak akan berakhir seperti ini. Lukas mengusap wajahnya kasar, menahan rasa frustasi. Apa kamu sendiri tidak merasa bersalah, Airlangga? Bukankah Levina mantan adik iparmu? Dia adik dari mending istrimu. Airlangga tersenyum sinis. Meski dia adik Luna, sifat mereka sangat berbeda. Justru aku semakin membenci Levina karena sikapnya yang menghalalkan segala cara demi mendapatkan apapun yang diinginkannya. Dia ingin membuktikan bahwa dirinya lebih hebat dari kakaknya. Dan semua itu membuatku sangat muak. Menurutmu apa yang akan Mario lakukan setelah ini? Aku yakin mereka tidak akan diam begitu saja. Lukas menatap Airlangga serius. Asap rokok perlahan mengepul dari mulut Airlangga, menggantung di udara seolah enggan menghilang. Dia menyilangkan kaki lebih santai, tatapannya tajam namun tetap tenang. Khawatirkan dirimu sendiri, Lukas. Aku bukan orang yang mudah dikalahkan, ucapnya sambil mengetukkan abu rokok ke asbak kristal di samping kursi. Terlebih sekarang, papaku sudah tidak berpihak lagi pada mantan mertuaku. Permainan sudah berubah. Lukas mendengus sebal. Dasar sombong. Kamu pikir aku juga orang yang mudah disingkirkan? Aku bisa membuat mereka jadi gelandangan. Bahkan kalau perlu, mengirim mereka ke neraka, ucapnya dalam, penuh tantangan. Airlangga memutar kepalanya, menatap Lukas sambil terkekeh. Buktikan saja kalau memang kamu mampu melakukannya, bersiap saja jika Mario meminta bantuan orang lain tanpa sepengetahuanmu. Dia juga bukan tipe pria yang akan pasrah dan kalah begitu saja, jawabnya dingin. Senyumnya muncul samar, seperti menghina, namun Lukas tahu senyum itu bukan hanya sekadar lelucon. Ada ancaman yang tak terucap di baliknya. Stephen dan Bruno masih duduk di meja terpisah, memperhatikan dengan cemas. Bruno mendekatkan tubuhnya sedikit ke Stephen, berbisik pelan. Kamu dengar sendiri. Kalau mereka sampai benar-benar saling serang, kita berdua bisa ikut terseret. Dua pria yang menakutkan dan dingin. Stephen hanya menoleh sekilas, matanya sulit diartikan. Tugas kita hanya mengikuti perintah. Jangan ikut campur terlalu jauh, lagi pula Tuan Lukas dan Tuan Airlangga adalah teman. Hubungan mereka terlihat dingin tapi sebenarnya mereka saling peduli, balasnya pendek. Sementara itu, di tempat lain, Kaira yang tengah duduk di balik meja kerjanya sempat berhenti mengetik ketika layar ponselnya menyala. Nomor asing muncul, membuat alisnya berkerut. Ragu-ragu, ia menjawab panggilan itu dengan suara yang dibuat setenang mungkin. Halo, siapa ini? Dari seberang, terdengar suara bariton yang dingin, suara yang meski hanya sekali dua kali didengar, masih bisa Kaira kenali. Ini saya, Giovan, ucapnya tanpa basa-basi. Ada mobil yang sudah menunggu di depan pintu perusahaan untuk menjemputmu. Saya ingin bicara empat mata. Kaira menggenggam ponselnya lebih erat, menahan napas sejenak. Untuk apa Tuan repot-repot mengirim mobil? Apa tidak cukup lewat telepon saja? Tanyanya, berusaha tetap tenang meski jantungnya berdegup lebih cepat. Karena yang akan saya bicarakan terlalu penting untuk lewat telepon, jawab Tuan Giovan datar. Dan satu hal lagi, Kaira. Jangan beritahu Airlangga tentang ini. Kaira memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Kekhawatiran yang selama ini ia rasakan kembali menghantui. Namun, bukan rasa takut yang menguasainya, melainkan rasa penasaran, ingin tahu apa yang akan diucapkan Tuan Giovan padanya. Baik, Tuan. Saya mengerti, jawabnya mantap. Begitu panggilan berakhir, ia buru-buru membereskan tas, mematikan laptop, dan berdiri.
Bunga yang duduk tak jauh dari meja Kaira menoleh dengan dahi berkerut. Kaira, lo mau kemana? Jam pulang masih 2 jam lagi. Kaira hanya menoleh singkat, suaranya lirih namun tegas. Ada urusan yang harus aku selesaikan. Tunggu, urusan apa? Lo kelihatan gak tenang, desak Bunga lagi. Namun Kaira sudah melangkah pergi tanpa menjawab, langkahnya tergesa seolah takut ragu di tengah jalan. Bunga menghela napas dan menepuk bahu Tio yang sejak tadi memerhatikan. Tio, kita ikutin Kaira. Gue gak enak hati. Tio menoleh cepat, wajahnya langsung tegang. Nggak mau. Kalau Pak Airlangga tahu, gue bisa dipecat. Lo juga tahu dia nggak suka kita ikut campur urusan pribadi. Gue nggak mau ditendang keluar angkasa. Tapi ini penting. Lihat wajah Kaira barusan, kayaknya ada yang nggak beres deh, desak Bunga lagi. Gue tetap nggak berani, Tio menggeleng cepat, suaranya penuh ketakutan. Maaf, Bunga. Gue nggak mau ambil risiko. Gue takut sama Pak Airlangga. Udah, lo nggak usah terlalu negatif mikirnya. Siapa tahu Kaira dipanggil lakinya. Dasar cowok melehoi, payah lo. Bunga melotot, matanya membulat penuh rasa cemas. Tanpa pikir panjang, ia memutuskan untuk mengikuti Kaira diam-diam. Langkahnya cepat, hampir berlari kecil saat keluar dari lobi kantor. Dari kejauhan, Bunga melihat seorang pria berdiri tegak di depan pintu mobil hitam mewah, menyapa Kaira dengan hormat. Pria itu adalah Julian, asisten kepercayaan Tuan Giovan. Bunga menahan napas, rasa penasaran dan khawatir bercampur menjadi satu. Itu kan asistennya Tuan Giovan, ayahnya Pak Airlangga. Ia buru-buru mengangkat ponselnya, memotret Julian dan mobil itu. Pikirannya langsung melayang ke ucapan Kaira tadi pagi. Kaira pernah bilang dia belum mengantongi restu. Apa ini ada hubungannya? Atau justru ada masalah lain yang lebih besar? Wajah Bunga semakin tegang. Ia berlari ke arah lift, nyaris tersandung karena terburu-buru. Gue harus ngasih tahu, Pak Airlangga. Begitu pintu lift terbuka, Bunga langsung masuk dan menekan tombol dengan tangan gemetar. Degup jantungnya kencang, seolah hendak melompat keluar dari dada. Saat keluar dari lift, langkah Bunga semakin cepat. Ia menoleh kanan kiri, menahan napas, lalu melangkah ke arah ruangan Airlangga meski nyalinya hanya seujung kuku. Tangannya sedikit gemetar ketika menyentuh gagang pintu. Tepat saat itu, Tanaya keluar dari toilet dengan tangan masih mengeringkan air di celana. Melihat Bunga yang panik, Tanaya langsung mengerutkan kening. Maaf, kamu cari siapa? Kamu kelihatan panik sekali. Bunga menoleh cepat, suaranya terbata namun penuh tekad. Saya Bunga, staf finance dan sahabat Kaira. Saya harus ketemu Pak Airlangga sekarang juga. Pak Airlangga sedang keluar, katanya ada urusan mendadak, jawab Tanaya tenang meski jelas menangkap kecemasan di wajah Bunga. Ada apa memangnya? Bunga menarik napas, mencoba menguasai dirinya. Tolong, bisa hubungi Pak Stephen. Bilang sama dia, Kaira baru saja dibawa pergi oleh asisten Tuan Giovan. Ini penting sekali. Tanaya terkejut, tapi segera mengangguk dan meraih ponselnya. Tunggu sebentar. Ia menekan nomor Stephen dan menunggu nada sambung. Tak lama, suara Stephen terdengar dari seberang. Ya, ada apa Tanaya? Pak Stephen, ini penting. Salah satu teman Nona Kaira memberitahu jika Nona Kaira dibawa oleh asistennya Tuan Giovan. Saya ingin konfirmasi apa Pak Airlangga tahu soal ini, ucap Tanaya cepat. Wajah Stephen langsung berubah tegang. Kapan itu terjadi? Lagi. Barusan,
Di depan lobi, jawab Tanaya. Stephen mengangguk meski Tanaya tak bisa melihatnya. Baik, terima kasih sudah lapor. Hubungi aku jika ada hal penting lainnya, aku akan sampaikan ke Pak Airlangga. Begitu sambungan terputus, Stephen memutar tubuhnya, melangkah cepat ke arah Airlangga yang masih duduk berhadapan dengan Lukas. Suasana tegang tak membuat Stephen ragu. Pak, maaf mengganggu. Ada hal penting. Airlangga menoleh, tatapannya tajam. Ada apa? Stephen menarik napas. Nona Kaira dijemput Julian. Sepertinya langsung atas perintah Tuan Giovan. Airlangga membeku sesaat, matanya menyipit penuh ketegangan. Ia langsung berdiri, kursinya bergeser ke belakang hingga berbunyi nyaring. Kita pergi sekarang. Lukas menyandarkan tubuh, bibirnya melengkung menyindir. Sepertinya masalahmu lebih runyam daripada masalahku sendiri. Airlangga melirik Lukas singkat, tatapannya dingin bagai es. Ini urusanku. Lukas mengangkat bahu seolah tak peduli. Cepatlah pergi. Sebelum gadismu semakin jauh dibawa pergi. Di dalam mobil yang melaju cepat menembus kepadatan jalanan ibu kota. Airlangga mengusap wajahnya frustasi. Berkali-kali ia menatap layar ponsel dengan nama Kaira terpampang di sana, namun tidak satu pun panggilannya diangkat. Matanya memerah, rahangnya mengeras. Kenapa tidak diangkat? Gumamnya, pelan tapi syarat kemarahan dan kecemasan. Jemarinya langsung bergerak mencari nama lain di daftar kontak, Mama. Ia menekan tombol hijau sambil mencoba menarik napas panjang, berusaha mengendalikan gelombang emosi yang nyaris menguasainya. Sementara itu, jauh di sebuah rumah mewah. Nyonya Almira tengah menikmati pijatan lembut dari salah satu asisten rumah tangganya. Matanya terpejam, bibirnya menyunggingkan senyum tenang. Tapi ketenangan itu buyar ketika suara dering ponsel menginterupsi suasana santainya. Tolong ambilkan ponsel saya, Bi. Pintanya tanpa membuka mata. Baik, Nyonya. Perempuan yang dipanggil Bi Nengsi, memakai daster panjang dan bergo hijau lembut, segera beranjak menuju meja kecil di dekat televisi. Siapa yang telepon, Bi? Tanya Nyonya Almira sambil mulai membuka mata. Tuan Airlangga, Nyonya. Bi Nengsi menyerahkan ponsel itu dengan kedua tangan. Wajah Nyonya Almira yang masih terlihat memesona meski usianya telah menyentuh 50 tahun, seketika berubah penasaran. Ia menggeser rambutnya ke belakang dan menekan tombol terima panggilan. Halo, Airlangga. Sapanya dengan senyum lembut yang nyaris otomatis. Namun sapaan hangat itu tak disambut sepadan. Papa membawa Kaira pergi tanpa bicara dulu padaku. Suara Airlangga terdengar dingin dan tanpa basa-basi. Nyonya Almira refleks menegakkan duduknya. Apa? Kapan? Lalu? Mungkin sekitar beberapa menit yang. Papa menyuruh Julian menjemput Kaira. Apa Mama tahu soal ini? Tanya Airlangga dengan nada mencurigai. Nyonya Almira mengerutkan alisnya, terlihat bingung dan tidak senang dituduh. Mama nggak tahu soal ini. Kamu tahu sendiri Mama pulang ke rumahmu. Kamu bisa tanya Pak Bi Nengsi kalau tidak percaya, jawabnya, masih menjaga nada tetap tenang meski jelas-jelas terguncang. Airlangga mengepalkan tangan, wajahnya mengeras sebelum akhirnya memutus sambungan tanpa berkata apa-apa lagi. Di kursi depan, Stephen, sopir pribadi sekaligus asisten kepercayaannya, melirik ke kaca spion. Tatapannya cemas. Apa perlu saya telepon Landi untuk melacak keberadaan Nona Kaira? Airlangga menggeleng perlahan. Tidak perlu. Aku tahu kemana Papa membawa Kaira pergi. Matanya menyala, bukan karena keyakinan semata,
melainkan oleh campuran murka dan ketegasan yang tak bisa digoyahkan. Sedikit saja Kaira terluka, aku tidak akan gentar meski harus melawan papaku sendiri.